Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil karena pada kesempatan kali ini saya berkenan untuk menyampaikan materi bulan Februari 2022 FKKI Forum Komunitas Kesehatan Islam, yaitu tentang selayang pandang demam berdarah dengue. Untuk mempersingkat waktu, lanjut kita mulai. Kenapa diambil latar belakang tentang DBD? Kenapa kita ambil kasusnya tentang DBD? Yang pertama itu karena kondisi sedang musim hujan, dan musim hujan ini berlangsung cukup lama, dari bulan Oktober sampai Februari ini. Jadi salah satu penyebab utamanya sebenarnya bukan musim hujannya, tapi habitat dari nyamuk, yaitu nyamuk Aedes, menjadi sarana paling ideal untuk bertelur atau berkembang biak dalam genangan air. Secara umum juga mengenai iklim, itu adalah faktor kuncinya, terutama di Indonesia. Iklim tropis yang musimnya itu musim hujannya cukup panjang, jadi hampir menjadi habitat yang paling cocok untuk bisa berkembang biak bagi nyamuk ya. Lanjut untuk latar belakang berikutnya dari kasus saat ini ya, demam berdarah di masa COVID-19. Yang pertama ada sebanyak ini, kita ambil yang saat ini ya, 5 kabupaten. Kasus tertinggi ada di Kabupaten Buleleng ya, Bali, sebanyak 3.000-an. Sedangkan di Jawa Barat ada 2.000 kasus, sedangkan di NTT ada 1.000-an kasusnya. Kita lihat dari jumlah kasus pada 2020 ya, pada September dan Oktober. Waktu masa lalu itu ada 80.000 kasus dan tingkat kematiannya dari sekitar 600 orang, 600 sekian. Sama di Oktober juga ada 600 sekian. Cukup tinggi ya. Terus kita lihat dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun 2015 sampai 2020 memang kasusnya naik turun. Kasus tertinggi itu jatuh pada tahun 2016, namun sempat turun di 2018, tapi mulai naik lagi 2019 ya. Nah, perbandingan dari kasus 2019 sampai 2020, jumlahnya turun, tapi tetap banyak ya dibandingkan di 2018. Nah, untuk kasus kondisi bila terkena DBD dan COVID-19 bersamaan, nah ini cukup riskan ya, karena DBD menyebabkan kebocoran plasma darah. Nanti kita bahas itu di next slide-nya. Intinya mengakibatkan seseorang itu menjadi dehidrasi yang bisa jatuh ke dalam kondisi shock bila tidak tertolong. Kalau dalam kondisi ini dia gabung dengan kondisi COVID, maka infeksi akan menyebar di saluran pernapasan ya. Ini kondisi bisa mengalami shock dan kegagalan napas yang berakibat resiko tinggi untuk kematian lah ya. Selanjutnya, perbedaan DBD dan COVID-19 dalam beberapa sisi ya. Yang pertama dari demam ya. Kalau DBD itu demam mendadak tinggi, sedangkan COVID-19 sama demam tinggi tapi disertakan batuk, kering, dan pilek, atau ada sakit tenggorokan. Ini bisa iya bisa enggak, nanti tergantung kasusnya masing-masing ya. Terus yang kedua, kalau DBD itu khasnya timbul bintik-bintik merah tapi di hari kedua hingga hari kelima setelah demam. Justru pada saat demam turun biasanya mulai
kondisi badan tuh dingin, tapi dingin basah, anyep. Anyep tuh gimana ya, kayak berkeringat tapi dia mulai bintik-bintik, muncul bintik merah. Itu salah satu ciri khas kebocoran plasma ya. Atau bisa juga ada gusi berdarah atau mimisan ya. Sedangkan pada COVID-19 dia menyerang sistem saluran pernapasan. Biasanya kalau cukup parah ada gejala, ada sesaknya yang ditandai dengan saturasi oksigen turun, biasanya di bawah 95 atau bisa di bawah 90. Penyebabnya kalau yang DBD itu disebabkan oleh virus juga, virus dengue namanya. Virus ini yang berada di nyamuk. Sedangkan yang COVID itu jelas ya, virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Kalau DBD itu menyebar ke manusia tapi melalui gigitan nyamuk, terutama nyamuk yang Aedes aegypti. Kalau COVID itu menyebarnya melalui droplet atau percikan air ludah atau orang berbicara atau orang saat bersin. Dan masa inkubasinya untuk DBD itu 2 sampai 7 hari. Kalau COVID itu 14 hari. Oke, di sini ada studi kasus menarik terbaru di masa pandemi. Yang pertama, tempat dengan pertumbuhan kasus dan tingkat infeksi virus corona yang rendah merupakan lokasi yang dilanda wabah DBD hebat. Berarti yang melanda itu bukan hanya COVID, tapi DBD pun sedang naik-naiknya kasusnya. Temuan ini meningkatkan kemungkinan dari reaktivasi silang imunologis antara serotip flavivirus DBD dan virus corona. Ya ini bahasanya agak sedikit ini ya, tapi intinya kedua virus ini berkembang pada saat ini. Dan hipotesisnya ini berarti infeksi dengue atau imunisasi dengan vaksin dengue dapat menghasilkan beberapa tingkat perlindungan imunologis terhadap virus corona. Artinya kita sudah dianjurkan untuk booster vaksin ya, tapi ya nggak usah terburu-buru, nanti ada jadwalnya dari puskesmas atau dari pemerintah setempat ya untuk booster vaksin COVID yang ketiga ini. Oke, next. Selanjutnya ini ya, masih dalam pendahuluan. Demam berdarah atau demam dengue disingkat DBD atau DF adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Tadi sudah jelas ya, oleh virusnya, jadi bukan oleh nyamuknya. Adapun virus itu ada di dalam nyamuk. Ya, nyamuknya itu bisa ada dua, bisa Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Dua jenis nyamuknya ya. Ini ada gambarnya. Ya, kira-kira yang belang-belang putih lah, hitam belang-belang putih. Nah, tapi DBD ini sebenarnya angka kematiannya lebih ringan lah. Atau gimana ya? Angka kematian itu bisa ditangani, tetapi dengan catatan penanganannya tidak terlambat. Jadi kalau ada orang demam 3 hari tinggi, itu sebaiknya sudah dikasih obat demam juga, dia tidak respon selama 3 hari, terus dia turun. Tapi jangan salah, mending setelah 3 hari demam cek aja, cek darah ke fasilitas kesehatan setempat, bisa ke puskesmas atau ke klinik yang terdekat. Minimal untuk screening DBD-nya hilang. Kalau dia tidak DBD ya lebih alhamdulillah gitu, tenang gitu. Tapi kalau dia DBD kita bisa penanganan di awal, sehingga untuk angka kematian persentasenya lebih minim ya. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi nyamuk ini itu menggigitnya pada waktu pagi sampai sore hari. Jadi bukan pada saat malam hari ya. Terus jarak terbangnya hingga 100 meter dari tempat menetasnya. Artinya tempat menetasnya di mana? Bisa di genangan air yang bersih, bisa di tempat sampah-sampah ban yang menggenang, itu ya bisa menetas dari situ sekitar 100 meter ya. Jadi kalau dia mewabah berarti bisa jarak tempuhnya banyak, sebisa sedesa ya. Kalau di desa tersebut penanggulangi
sampah yang menggenang airnya dia tidak bagus ya. Nah, ini hidupnya, lingkung hidupnya di lingkungan rumah ya, atau bangunan dan gedung. Perindukannya air jernih yang tidak mengalir. Terus penyebaran dapat terjadi saat kita tergigit nyamuk mengandung virus dengue. Jadi kalau misalnya ini ya, siklus hidupnya nih, misalnya ada pasien yang 4 hari 4 sampai 7 hari demam dia di rumah. Habis itu dia tergigit nyamuk sampai DBD. Adeknya pulang, adeknya juga sehat walafiat. Habis itu tergigit nyamuk yang sama, yang ada virus dengue-nya. Jadi dia mengalir juga gitu, yang nyamuk yang membawa dan menggigitnya. Jadi salah satu poin yang jelas kalau memang ada satu tetangga yang ada kena DBD dan kondisinya banyak nyamuk dan kondisi musim hujan, lebih baik kalau demam 3 hari dicek juga apakah keluarga kita juga terkena atau enggak gitu, untuk screening aja. Oke, next. Nah, ini patofisiologi dari DBD. Yang pertama virus dengue masuk ya, viremianya masuk. Terus nanti pengaktifkan kompleks imun antibody, ya nanti bisa ada respon dari tubuh kita nih. Respon yang pertama bisa trombositnya turun, trombositopenia ya. Nanti koagulopati. Jadi trombosit itu salah satu keping darah yang fungsinya untuk menambal kebocoran darah ya. Koagulopati. Jadi kalau dia ada pendarahan, trombosit yang menutup duluan, atau bukan menutup duluan sih, nanti ada respon lah trombosit, fibrinogen, jaring-jaring fibrin dan sebagainya, sehingga darah itu bisa berhenti. Jadi khasnya kalau trombositnya turun drastis dan dia memang ada luka kayak di paling kasih di mulut ya. Jadi kalau ada gusi berdarah dengan trombosit turun, dia kelihatan gitu. Atau ada mimisan ya yang khasnya. Atau dia malah bahkan BAB hitam, jadi pendarahannya di dalam lambung yang kita nggak tahu. Jadi BAB hitam itu BAB hitam kayak aspal ya, bentuknya hitam. Itu dia berarti asam lambung yang bercampur dengan darah di lambung. Nah, respon imun kita yang kedua adalah permeabilitas pembuluh darah. Nah, ini dia yang disebut kebocoran plasma. Jadi permeabilitasnya dia naik, jadi ada kebocoran plasma. Itu khas banget pada DBD. Jadi nanti kalau udah diperiksa kebocoran plasma itu dia HB-nya dia naik. Karena apa ya ngomongnya ya? Plasma itu ada di dalam pembuluh darah, terus bersama dengan darah seperti air. Jadi kalau dia plasmanya bocor, HB-nya itu dia rapat-rapat. Jadi seakan-akan HB-nya tinggi, padahal bukan, dia dehidrasi. Diikuti dengan hematokrit yang naik, bisa 20% naik, bisa 20% turun. Pokoknya apa namanya? Tanda kebocoran plasma tuh itu. Dan akibat selanjutnya dia di hipovolemi. Hipovolemi itu tekanan darahnya turun nanti. Tekanan darahnya turun dan jatuh kepada kondisi shock. Tuh. Risiko shock hipovolemi. Jadi seperti dehidrasi padahal dia nggak ada diare dan muntah-muntah nggak ada. Nah, itu respon imunnya ya. Terus selanjutnya virus mengeluarkan zat bisa beradikinin, serotonin, trombin dan histamin dan sebagainya sehingga merangsang PGE2 di hipotalamus. Terus selanjutnya termoregulasinya instabil menjadi hipertermia atau disebut dengan demam ya. Ya. Hipertermia ya, bisa demam terus turun, bisa labil lah. Gitu. Ya, ini sedikit lah ya, nanti lebih lanjutnya bisa diperdalam. Oke, selanjutnya daur hidup nyamuk Aedes aegypti. Oke, sekarang kita mau pelajari tentang nyamuknya ya. Jadi dari telur sampai nyamuk dewasa itu membutuhkan kurang lebih 7 sampai 10 hari. Tiap 2 hari nyamuk dewasa membutuhkan darah untuk bertelur. Tiap 2 hari. Ini ya,
kita bisa lihat ya. Jadi nyamuk itu bertelur di air. Nah, dari air tuh nanti dia akan berubah jadi jentik, habis itu jadi pupa atau bisa disebut dengan kepompong ya. Jadi umur nyamuk dewasa betina dapat mencapai 2 sampai 3 bulan ya. Diulang ya, tadi telur menjadi jentik-jentik nyamuk, terus jadi pupa atau jadi kelompok pompong, terus jadi nyamuk dewasa. Metamorfosis yang tidak sempurna ya. Nah, setelah jadi dewasa baru dia bisa menggigit targetnya. Biasanya nyamuk perempuan yang gigit ini ya, manusia ya. Kalau nyamuk yang laki-laki biasanya dia lebih ke makannya sari-sari buah lah ya. Kalau nyamuk yang membutuhkan darah itu biasanya perempuan yang untuk bertelur. Nah, jadi intinya dari siklus hidupnya itu minimal 7 sampai 10 hari. Artinya dalam 1 minggu kita dianjurkan untuk menguras air bersih kita seperti bak mandi, terus kolam yang kalau ada kolam yang nggak ada ikannya, atau kayak tanaman bambu air yang ada air yang airnya menggenang. Pokoknya apapun semua yang menggenang itu harus ditimbun kalau itu ada sampah, dikuras kalau itu harus dikuras, ditutup agar nyamuk betinanya tidak bertelur di tempat tersebut. Nah, ini contohnya ya, tempat yang mungkin jadi tempat berkembang nyamuk. Bak mandi, ban bekas, kolam yang tidak ada ikannya, gentong airnya yang di atas rumah, atau tempat yang mungkin jadi tempat berkembang nyamuk seperti kaleng dan ban bekas, eh, tumpukan batok kelapa, sampah plastik dan sebagainya. Nah, ini ya, kita masuk ke gejala klinis. Gejala klinis demam tinggi itu ada gejala awal, ada gejala lanjutan. Yang gejala awal itu dari 3 hari pertama ya, bisa demam tinggi sampai 41 derajat, sakit kepala, mual muntah, nyeri ulu hati, nyeri sendi, dan hilang nafsu makan. Tapi kalau trombositnya udah jatuh turun dan terjadi respon imunitas yang ada shocknya, maka gejala lanjutnya seperti mimisan, gusi berdarah, diare BAB darah atau kadang warna hitam, pendarahan bintik-bintik merah ruam kulit. Ya, itu pendarahan juga. Ada trombosit turun di bawah 100.000. Nah, ini bagus ya dicek trombositnya per hari sekali per 24 jam. Tapi kalau dia kondisi trombositnya drastis turun dan HB-nya cepat naik dan hematokritnya 20% naik, itu biasanya nggak sampai per 24 jam, kadang per 6 jam, kadang per 3 jam diceknya. Melihat dari kebutuhan pasien ya. Nah, ini ada tanda-tanda bahaya, segera bawa ke rumah sakit bila satu, kesadaran menurun dan anak tampak gelisah. Ini biasanya butuh ruangan ICU atau PICU atau NICU ya. Ruangan intensif. Kulit kaki, kulit tangan anyep, lembab dan dingin. Tadi ya, demam udah turun, tapi dia kulitnya itu dingin berkeringat dingin ya. Terus selanjutnya kencing berkurang atau tidak kencing selama 6 jam terakhir. Jadi menandakan dia dehidrasi ya. Jadi harus banyak minum. Apalagi kalau dia udah ada kejang, berarti ada ensopalopati diabetes, encephalitis dengue. Atau dia bisa ya udah gak beres lah saraf kepalanya. Jadi harus segera. Udah jelas itu mah ya. Kalau anak bayi nih terutama dia kurang makan, minum, muntah, letargi ya disebutnya ya, terus menerus hingga anaknya lemes. Ada pendarahan pada hidung, kulit, mulut atau dubur. Itu harus segera bawa ke rumah sakit. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Jadi gejala klinis ada suhu tubuh, uji lab, gejala fisik dan serologi dan virologi. Ini untuk di labnya. Pertama dari suhu tubuh dulu. Fase demam di 3 hari pertama itu pasti demam tinggi, bisa sampai 41 derajat, hiperpireksi ya. 39, 38. Nanti dari hari keempat dan 5, 6 dia turun demamnya.
turun lagi demamnya dan anyep biasanya. Nah, ini masa kritis. Kita lihat dulu nih. Pokoknya dia hari 4 sampai ke hari ke-6 ini pemantauannya ekstra. Jadi kalau memang ada 3 hari demam tinggi, itu dianjurkan untuk segera cek darah ya. Karena ini kalau di uji lab itu trombosit di 1, 2, dan 3 itu masih tinggi ya. Jadi nggak turun drastis. Jadi kita nggak tahu dia belum bisa dibedakan dari demam berdarah atau dia bukan. Kalau di 1, 2, dan 3. Tapi bisa dilihat dari hematokritnya dia terus melandai naik. Tapi yang paling khas itu begitu hari ketiga, 4, 5, 6 ini di per, per dari di masa kritisnya kita bisa lihat kalau dia hematokrit melambung naik dan trombosit turun. Jadi untuk patokan dia gawat tidaknya justru bukan trombosit tapi hematokrit dan hemoglobin dia dalam darah untuk menandakan dia apakah ada plasma leakage atau kebocoran plasma atau tidaknya. Nah, di hari 4, 5, 6 harus dipantau. Kalau dia aman dari masa kritis, dia akan trombosit dan berangsur-angsur naik. Tapi kalau tidak ya jatuh pada kondisi shock dan tidak sadar biasanya. Oke, selanjutnya untuk gejala fisik. Gejala fisik, nah ini ya, dehidrasi, nafsu makan menurun, nyeri otot, sendi, sakit kepala, dan lemas. Sedangkan di 4, 5, 6 dia udah ada pendarahan aktif, suhu tubuh menurun, denyut nadi melemah, dan kesadaran mulai menurun. Nah, ini udah jatuh ke pre-shock. Nah, kalau udah sadarannya tidak sadar berarti dia udah masuk ke dalam shock. Nah, untuk 7, 8, 9-nya itu ada fase penyembuhan ya. Trombosit sudah mulai naik. Terus suhu tubuh sudah mulai normal, nafsu makan sudah mulai meningkat. Nadinya udah mulai naik, buang air kecilnya sudah bagus. Itu. Nah, untuk virologi, jadi untuk virologi ini penting untuk mendiagnosa awal ya. Kenapa penting? Karena virologi itu di hari 1 sampai hari ketiga kita bukan cek trombosit, tapi melainkan cek namanya NS1. NS1 tuh di hari 1 sampai hari ketiga itu lagi naik-naik tuh. Jadi itu yang dicek. Begitu pas 4, 5, 6 itu baru IgE atau IgE ya, IgM anti dengue. IgG atau IgG dan IgM dengue bukan IgE. Tapi kalau IgM lah yang awal cepet naik tuh, karena IgG itu untuk infeksi kronis ya biasanya. Tapi nanti coba di cross check aja, saya takut salah untuk penyebutan. Tapi intinya itu. Jadi untuk awal tuh kita NS1, untuk 4, 5, 6 nya kita bisa IgG anti dengue, IgM atau IgG. Oke, next. Nah, ini tata laksana awal pada demam berdarah. Pertama yang paling penting itu adalah cairan. Artinya beri banyak minum sebanyak-banyaknya sehingga bisa pipis gitu, sehingga dia pipis. Kalau sudah pipis kita bisa aman karena cairan dalam tubuhnya sudah tercukupi sehingga tubuh itu mengeluarkan cairan. Seperti itu ya. Jadi pertama beli minum yang sebanyak-banyaknya dengan air yang sudah dimasak seperti air susu, teh, air minum lainnya dapat diberikan larutan oralit. Selanjutnya berikan kompres air hangat ya. Di dahi boleh, di ketiak boleh, terus di paha boleh. Ya sehingga pokoknya biarkan dia sampai berkeringat biar suhunya turun. Selanjutnya bila dia sudah 3 hari ada tanda-tanda kegawatan atau demamnya tidak berujung turun, maka ceklah ke puskesmas atau fasilitas kesehatan setempat untuk cek darah. Nah, ini pencegahan untuk DBD ya. Pertama, cegah dalam demam berdarah, melakukan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, bukan ya. Itu untuk COVID. Tapi untuk 3M ini yang pertama menguras tempat penyimpanan air, itu bisa bak mandi, bisa gentong air dan sebagainya. Dalam seminggu sekali ya. Tadi landasan teorinya 7 sampai 10 hari nyamuk itu jentik nyamuk berubah jadi dewasa. Yang kedua menutup penampungan air. Yang tempat-tempat yang air kita pakai, yang tempat air misalnya gentong air buat dimasak tutup. Bak mandi ya susah ya kalau bak mandi nggak ditutup, kita kuras aja bak mandi.
Terus yang ketiga, membuang dan menutup barang bekas yang dapat menampung air. Yang sampah-sampah plastik itu kita timbun gitu. Ada plusnya. Plusnya yang pertama, hindari gigitan nyamuk terutama di pagi hari dan sore hari. Bisa tidur memakai kelambu ya. Atau gunakan anti nyamuk yang dioles selain kelambu. Cuman anti nyamuk ini yang dioles itu ada yang sensitif ya. Mungkin ada beberapa orang yang nggak cocok ya, ada alergi lah, panas dan bahannya iritan. Jadi lihat-lihat orangnya ya, jangan langsung digunakan. Kalau nggak ada alergi ya nggak apa-apa dipakai ya. Terus pemeriksaan jentik berkala. Yang pertama, pemeriksaan jentik berkala minimal 1 minggu sekali. Dilakukan pada semua penampung air dan tempat-tempat berpotensi menampung air. Kita lihat adakah jentiknya. Kalau ada ya guyur. Atau bisa larvasidasi dengan abate. Ada abate 10 gram per 100 liter air dalam 2-3 sendok. Terus di dalam satu bak ini ya, diganti setiap 2 bulan. Ini untuk membunuh larva nyamuk ya. Abate ini obat untuk membunuh larva nyamuk. Atau kita bisa lakukan fogging ya. Fogging pengasapan, hanya membunuh, tapi dalam tanda kurung ya, ini hanya membunuh nyamuk dewasa, tidak membunuh jentik nyamuk fogging itu. Jadi tetap apa namanya, kalau setelah fogging itu bukan artinya kita aman bebas dari nyamuk, tapi tetap lakukan 3MT tadi ya. Jangan lalainya. Oke nih. Oh, ini untuk update COVID ya, terbaru ya. Itu sudah nanti di FKKI yang 2021. Oke. Berarti cukup sekian untuk DBD ya. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesemutan hanya milik Allah. Maka nanti amal soleh di cross check ulang. Apa nanti ada kata-kata yang salah, maka dianulir, diperbaiki. Yang bisa diambil maka diambil, yang maka diambil, yang salah ya disalahkan, diperbaiki. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Akhir kata pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.